Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya dan karunia-Nya sehingga kita bisa sampai dengan hari ini menghirup udara segar di muka bumi dan menjalankan ibadah puasa Ramadan 1947 Hijriah. Salat beserta salam tanpa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga nikmat iman dan Islam bisa sampai kepada saya dan sampai kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian. Oke, sahabat Bisalah Ramadan, pada kali ini kita akan membahas terkait tema podcast yang berjudul Ramadan dan kesabaran. Nah, tema ini adalah tema yang sangat menarik dan perlu diketahui antara hubungan Ramadan dan kesabaran itu seperti apa. Untuk itu saya akan panggil narasumber kita yang khusus membahas tema pada kali ini. Untuk itu kita langsung saja sambut narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini, jalang-jalang kita menantikan saat berbuka puasa, yaitu Ramadan dan kesabaran. Tentunya puasa yang kita jalani di dalam bulan suci Ramadan ini itu harusnya mampu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena memang di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama puasa yang kita jalani semenjak kita melaksanakan sahur sampai pada waktu imsak, sampai pada waktu maghrib, itu ada rentetan ujian yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Betapa banyak ujian-ujian, ujian hawa nafsu, ujian mata kita, ujian telinga kita, ujian indera tubuh kita ini untuk mampu kita puasakan. Nah, di sini membutuhkan sifat sabar. Seandainya tidak ada sifat sabar di dalam diri kita, maka kita bayangkan ya, kita menahan lapar dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau belum sampai maghrib, itu kita tidak diperbolehkan untuk makan. Artinya di sini menanamkan sifat kesabaran kita. Begitu juga kita menahan haus, dahaga. Kita menahan sampai waktu berbuka. Di sini membutuhkan kesabaran kita. Makanya puasa Ramadan adalah madrasah yang memberikan pendidikan kesabaran kepada kita. Yaitu setelah Ramadan ini berakhir, tentunya kesabaran itu harus betul-betul tertanam di dalam kehidupan kita. Kita sabar menghadapi kesempitan puasa. Jadi di saat sulitan mengalami sudah terbiasa dengan hal-hal. Intinya mari kita tanamkan sifat sabar. Karena sabar ini, kata kesabaran itu adalah al-as, ya. Kan salah satunya adalah kita dianjurkan untuk watawassau bil haqqi watawassau bis sabr. Ya. Nasihat menasihati dalam kebenaran, kesabaran. Artinya kunci keberhasilan manusia. Apalagi ketika kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan, sangat-sangat dibutuhkan ya memiliki sifat sabar ini. Kalau kita tidak sabar, maka Ramadan kita bisa jadi akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira demikian penjelasan saya berkaitan dengan sifat sabar. Terima kasih. Saya kembalikan saudara moderator pada kesempatan ini. Wallahu alam bisawab. Ya, baik, itulah penjelasan dari tema kita oleh Ustadz Suwandi tentang konsep Ramadan dan kesabaran. Nah, sahabat Bisalah Ramadan, sambil menunggu berbuka kita sedikit diskusi terkait tema ini yang tentunya tema ini mempunyai kajian tersendiri dan harus dibahas secara lebih luas. Suaranya diperbesar sedikit, saudara moderator. Oh iya. Pertanyaannya terkait persoalan kita kembali menduduk tentang sebenarnya apa itu definisi, apakah tujuan daripada berbeda saat kita bersabar dan dahaga, dan apa perbedaannya dengan tujuan sabar pada kita itu menjalani hari-hari seperti biasanya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, definisi itu adalah satu sikap segala taat dengan lapang dada. Itu definisi sabar ya. Secara umum kita melihat bahwa sabar itu adalah sifat kita sebagai seorang manusia ya, menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Apakah itu sebuah kesedihan, apakah itu sebuah musibah, sebuah bencana yang melanda dalam kehidupan kita, maka ada sifat dorongan di dalam jiwa kita untuk kemudian mengembalikan bahwa mutlak segala sesuatu itu kita meyakini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ada sifat sabar di dalam diri kita. Ya. Dan dari sifat sabar ini tentunya nanti ada keyakinan kita bahwa Allah tentunya memberikan kita satu musibah, satu ujian, di balik itu Allah akan pasti menyediakan sesuatu yang indah setelah itu. Itu sifat sabar ya. Kemudian sifat sabar ini sendiri merupakan pangkal dari salah satu bagian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang sangat terpuji. Orang yang memiliki sifat sabar, ya, kita contohkan seperti para nabi ya, Nabi Ayub alaihi salam, ya, itu diuji dengan berbagai macam ujian, tapi kesabarannya luar biasa. Makanya contoh teladan kita ya adalah Nabi Ayub alaihi salam. Salah satunya juga yang paling kita bisa mencontoh sifat sabarnya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditempa berbagai macam musibah, bencana, dicaci maki, dihina, bahkan mau diusir sama kaumnya sendiri. Tetapi beliau memiliki sifat sabar. Bahkan malaikat Jibril itu sempat menawarkan, ya Muhammad, ya Rasulullah, seandainya engkau akan ambil gunung Uhud itu untuk ketimpang kepada orang kata Nabi. Apakah sama Ramadan dengan sifat itu? Bisa sebenarnya kita lewat dimensi yaitu hawa nafsu untuk melihat sesuatu kita. Itu di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan ya kita bencana ya, ditimpa kegagalan dalam sebuah usaha. Esensinya sebenarnya di dalam diri kita, baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, sebenarnya esensi kesatu sama. Karena meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang menimpa diri kita, Allah Subhanahu. Dan jika itu merupakan satu ujian, maka harus ada sifat sabar. Jika itu adalah sebuah kebahagiaan, maka ada sifat syukur. Intinya, orang yang bersabar itu adalah orang yang siap menerima segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mulia ketika kita memiliki sifat sabar ini, maka insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Dan saya sudah alhamdulillah tangkap poinnya, dan mungkin teman-teman juga bisa paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kita beranjak saja ke pertanyaan yang mungkin pertanyaan umum Ustadz. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita.
banyak pemirsa pertanyaannya terkait puasa ya dalam persoalan eh, emosi atau amarah, banyak puasa untuk tersebut. Apa penyebabnya Ustadz dan langkah-langkah? Iya, iya. Baik. Eh, Mengapa orang-orang yang berpuasa itu mampu menahan lapar dan haus, tetapi banyak sebagian kita itu tidak mampu menahan amarah, tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan mulut kita. Nah, ini yang saya katakan tadi di penjelasan awal saya bahwa sesungguhnya Ramadan itu tidak hanya mengajarkan kita untuk berpuasa menahan lapar dan haus. Puasa yang kita jalani itu sebenarnya adalah itu puasa jasmani kita. Ya, maka harus ada puasa rohani. Jadi puasa itu ada puasa jasmani, ada puasa rohani. Kalau puasa jasmani ini sekedar kita menahan lapar, menahan haus, ya itu puasa jasmani kita. Ya. Tapi ada puasa rohani kita, batinia kita. Dorongan hati kita untuk kemudian panca indera kita ini tidak kemudian melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan nilai-nilai pahala, bahkan membatalkan puasa kita. Ya. Contohnya seperti amarah, ya, marah, emosi, itu kan sifat-sifat yang dia sebenarnya kalau hanya pada standar emosi yang biasa-biasa saja, tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai esensi pahala puasa kita. Gitu. Karena yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, ya, itu. Keluar darah yang berlebihan, ada syarat-syaratnya sehingga puasa kita bisa batal, ya. Itu. Kalau amarah yang sudah berlebihan itu pun, ya, jangan sampai membatalkan puasa kita. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa sabar, ya, sabar yang kita jalani, ya, tidak hanya menahan lapar dan haus kita, tapi menahan seluruh panca indera kita, menahan emosi kita, menahan mata kita, menahan semuanya untuk dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Maka kita harapkan kepada pemirsa, saudara-saudara kita, kita semua, ya, termasuk diri saya, ya, hari ini ketika kita telah berkomitmen untuk melaksanakan puasa, semenjak kita bangun sahur, nawaitu sauma gading an adain fardhi syahri ramadana, kita sudah niat berpuasa, maka niatan puasa kita itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh panca indera kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika itu bisa kita lakukan, maka dorongan-dorongan hawa nafsu bisa terbendung, dan dari hari ke hari puasa yang kita jalani dengan nilai kesabaran, ya, maka pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang tujuan daripada berpuasa itu adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu Allah memanggil kita dengan kalimat iman sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Sahabat Bisalah Ramadan sekalian, karena kita terbatas oleh waktu, mungkin langsung kita tutup saja. Sebelum kita tutup, mari kita mendengarkan sedikit kesimpulan dari Ustadz terkait tema ini. Kepada Ustadz saya persilahkan. Ya, baik, taib. Jadi pemirsa Bisalah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari, ya, melalui bulan suci Ramadan ini, momentum bulan suci Ramadan ini, kita tanamkan sifat sabar di dalam diri kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kita biasakan sifat sabar dalam menghadapi segala ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah puasa yang kita jalani insya Allah mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita di ujung akhir acara. Jadi mengenai kesimpulan tema ini dari saya, bahwasannya tema terkait Ramadan dan kesabaran. Jadi bulan puasa ini sebagai bulan kita untuk melatih kesabaran diri yang tidak hanya menahan sabar dari persoalan fisik-fisik saja, tetapi dalam bulan Ramadan ini, bulan puasa mengajarkan kita untuk sabar dalam menahan berbagai hal yang berkaitan dengan jiwa kita, itu sabar dalam menahan hawa nafsu dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Untuk itu saya tutup saja. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تحب العفو فاعف عنا